Di sebuah gua sunyi yang terletak di Jabal Nur, sekitar 4 kilometer dari Ka'bah di Makkah, terjadi peristiwa luar biasa yang akan mengubah jalannya sejarah manusia. Gua itu bernama Gua Hira, tempat Nabi Muhammad SAW sering mengasingkan diri, jauh dari keramaian kota dan hiruk-pikuk penyembahan berhala yang merajalela. Beliau lebih memilih kesunyian, merenung, dan bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, serta ketidakadilan sosial yang melanda masyarakat Quraisy saat itu. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur dan terpercaya, dijuluki oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin. Sejak muda, beliau tidak pernah terlibat dalam kebiasaan menyimpang masyarakat Arab jahiliyah seperti mabuk-mabukan, berjudi, atau menyembah berhala. Hatinya selalu condong kepada kebenaran dan kesucian. Di usia 40 tahun, tepatnya pada bulan Ramadan, saat beliau sedang beribadah di Gua Hira seperti biasa, terjadilah peristiwa menakjubkan. Tiba-tiba, muncul sesosok makhluk cahaya yang tidak lain adalah malaikat Jibril dan berkata dengan suara penuh wibawa, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW terkejut, bahkan ketakutan. Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memeluknya erat hingga terasa sesak, lalu melepaskannya dan kembali berkata, "Bacalah." Ini terjadi 3 kali. Kemudian, malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu pertama. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Saat itu, tubuh Nabi gemetar. Ketakutan dan bingung, beliau segera turun dari gua dan pulang ke rumah dalam keadaan menggigil. Beliau berkata kepada istrinya, Khadijah binti Khuwailid, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah dengan penuh kasih sayang menenangkan suaminya, lalu mendengarkan dengan saksama kisah yang baru saja terjadi. Khadijah yang bijaksana tidak menuduh suaminya gila atau berhalusinasi. Ia percaya sepenuhnya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Maka, ia membawa Nabi Muhammad SAW menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Kristen yang memahami kitab-kitab suci terdahulu. Setelah mendengarkan kisah Nabi, Waraqah pun berkata, "Itulah Namus, malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa. Sungguh, engkau adalah Nabi terakhir. Kaummu akan mengusirmu dan menyakitimu. Tapi jika aku masih hidup saat itu, aku akan membantumu sekuat tenagaku." Wahyu pertama itu menandai permulaan kenabian. Namun setelah itu, wahyu sempat terhenti selama beberapa waktu masa yang disebut Fatrah al-Wahyi. Ini adalah masa pengujian. Nabi merasa cemas, gelisah, bahkan sempat menduga apakah beliau telah ditinggalkan. Namun, tidak lama kemudian, malaikat Jibril kembali membawa wahyu berikutnya. "Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa." Perintah itu menjadi titik awal misi kenabian secara aktif. Nabi Muhammad SAW tidak lagi tinggal diam. Beliau mulai berdakwah kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Khadijah adalah orang pertama yang beriman. Diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yang masih muda, Zaid bin Haritsah, dan sahabat terdekatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Wahyu pertama itu tidak hanya menggetarkan jiwa Rasulullah SAW, tapi juga menjadi fondasi bagi seluruh ajaran Islam. Kalimat Iqra mengandung makna mendalam, seruan untuk membaca, merenung, dan mencari ilmu. Inilah ayat pembuka yang menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga agama ilmu dan pemikiran. Proses turunnya wahyu bukan sekadar proses fisik. Nabi Muhammad SAW harus melalui tekanan batin dan mental yang luar biasa. Namun dengan dukungan dari Khadijah, keyakinan dari Waraqah, dan petunjuk Allah, beliau mampu menapaki jalan yang penuh rintangan ini dengan keteguhan luar biasa. Momen wahyu pertama di Gua Hira adalah peristiwa monumental. Dari sebuah gua kecil di padang pasir tandus, muncul sinar kebenaran yang perlahan, tapi pasti menyinari seluruh dunia.
Itulah awal mula Islam, awal dari misi kenabian yang akan bertahan sepanjang zaman. Wahyu pertama bukan sekadar awal sebuah agama, tetapi permulaan perubahan peradaban. Dari seorang pria yang senang menyendiri dan merenung, lahirlah seorang nabi yang akan memimpin umat menuju cahaya. Semangat membaca, mencari kebenaran, dan menyampaikan kebaikan itulah pesan abadi dari Gua Hira.